Kita semua tanpa kecuali punya keluarga. Dan hari ini kita merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret. Semoga perayaan ini menjadi peneguhan, menjadi kesadaran kita sebagai anggota keluarga Katolik yang dibimbing Tuhan untuk menjaga, merawat, melindungi, menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Bahkan kemarin di Hari Raya Natal, tema yang diambil, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka semoga nanti Ibu Bapak yang belum atau mau lagi dipersilahkan. Di sana ada keluarga Kudus Nazaret. Kalau kemarin sudah foto-foto, sekarang bolehlah sejenak 1-2 menit di depan keluarga Kudus Nazaret. Entah sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, berdoa, mohon berkat. Agar dimampukan merawat, menjaga, melindungi, menyelamatkan keluarga masing-masing. Amin. Jadi nanti nggak usah foto-foto, foto-fotonya udah kemarin. Nanti silakan kalau mau ke sana untuk berdoa, bukan untuk foto-foto. Amin. Puji Tuhan. Dan melalui bacaan pertama diwartakan, barang siapa takwa kepada Tuhan, ia akan menghormati orang tuanya. Semoga kita boleh melihat diri kita masing-masing untuk menyadari apakah aku ini pribadi yang takwa kepada Tuhan. Buah ketakwaan adalah menghormati, menghargai, mencintai orang tua. Bacaan kedua disampaikan, jangan sakiti hati istri, suami, anak. Mengapa? Supaya jangan tawar hatinya. Pribadi-pribadi yang banyak disakiti, tersakiti, hatinya mati. Maka ketika dia keluar rumah, hati yang mati ini, apa yang terjadi? Omongannya, sikapnya menyakiti orang lain. Maka semoga kita mau menjaga keluarga kita. Dan di dalam bacaan Injil diwartakan, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir. Mau mengatakan kepada kita semua melalui Bapak Yosef, dibimbing untuk mengamankan, melindungi, menyelamatkan keluarga. Nah, semoga kita semua tanpa kecuali tergerak seperti perintah Allah melalui malaikat kepada Bapak Yosef, mau mengamankan keluargaku harus aman, jasmani, rohani, batin. Mengamankan keluargaku agar sungguh kebutuhan-kebutuhan pokok tercukupi. Mengamankan, merawat, melindungi keluargaku agar terjaga baik-baik. Tidak terpengaruh dunia yang seperti ini.
karena memiliki nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral. Meskipun dunia saat ini seperti ini, anak yang dicintai, dididik, dibimbing dengan nilai-nilai, dilatih, tetap akan menjadi anak yang bernilai. Semoga kita dimampukan. Maka dari itu, mari kita semua tanpa kecuali mengarahkan diri pada keluarga kudus Nazaret. Semoga icip-icip kudus. Mungkin kita jauh kalau mau kudus, namun paling tidak icip-icip merasakan kudusnya keluarga kudus. Yang pertama, ada 3P. Yang pertama, perhatian. Semoga Bapak, Ibu, anak di dalam keluarga kita masing-masing perhatian. Di sana hati Bapak, hati Ibu, hati anak dipakai. Supaya apa? Ada yang tahu? Supaya ada kelembutan. Saya ulangi. Mengapa hati perlu dipakai? Supaya ada kelembutan. Karena apa? Karena semakin mudah marah, semakin mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak indah, sikap yang tidak menjadi berkah. Amin. Amin, bener ya jadinya ya. Nah, mari kita pakai hati. Yang kedua, pelayanan dan penghargaan. Setiap orang tanpa kecuali butuh dilayani, tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang juga butuh yang namanya dihargai. Maka pelayanan melayani itu harus ada dalam keluarga. Karena apa? Karena itu wujud cinta. Melayani satu sama lain. Tidak mungkin bapak akan bisa sendiri, ibu, anak tidak bisa. Harus saling melayani. Dan itulah wujud nyata cinta. Dan setiap orang juga butuh dihargai oleh pribadi-pribadi yang dicintainya. Suami butuh dihargai oleh istri, oleh anak. Begitu pula istri juga perlu dan butuh dihargai. Dan juga anak-anak juga butuh dihargai. Dan semoga kita dimampukan menjadikan suami, istri, anak di rumah kita pribadi-pribadi berharga. Dan semoga dimampukan. Karena kalau di tempat lain belum tentu. Di tempat lain belum tentu dihargai. Namun kalau di rumah juga tidak dihargai, lalu bagaimana nasib pribadi ini? Semoga di keluarga paling tidak harus dihargai. Sehingga keluarga masing-masing pribadi bahagia. Yang ketiga, tadi perhatian, lalu pelayanan, penghargaan, dan yang ketiga, ini yang paling menyelamatkan, yaitu pengampunan.
Tidak ada pribadi yang tidak keliru, tidak salah, tidak berdosa. Tidak ada. Maka semoga di dalam keluarga kita ada pengampunan. Pertama, minta maaf kalau keliru salah. Yang kedua, memaafkan. Apakah itu mudah? Tidak. Gengsi plus rodo kemaki. Salah namun tidak merasa salah, keliru namun tidak merasa keliru. Amin. Maka mari kita wujudkan pengampunan yang akan menjadikan keluarga kita bahagia yang sejati. Maka melalui bacaan kedua, hei para suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar. Hei istri, tunduklah kepada suami. Jangan sakiti suami, istri, anak-anakmu, kakak adikmu, bapak ibumu. Saya telah menyiapkan 5 hadiah di hari pesta keluarga kudus ini. Siapa yang nanti merasa terpanggil untuk menyelamatkan keluarga, dipersilahkan maju. 5. Kita hening sejenak karena panggilan ini tidak mudah. Hening sejenak, merasakan keluarga kudus. Karena apa? Karena yang saudari-saudara, ibu bapak dengar ini di luar prediksi, di luar yang kita kira. Namun ini panggilan, yaitu suami atau istri, bapak atau ibu. Siapa yang pernah selama menjadi suami atau istri, selama menjadi bapak atau ibu, pernah berlaku kasar, menampar, memukul, atau menendang, entah istrinya atau suaminya. Saudari-saudara terpanggil, tidak akan dihakimi namun akan diberi hadiah. Kalau memang tidak ada, puji Tuhan. Namun kalau merasa terpanggil, silahkan. Ada enggak yang merasa pernah jiwit, pernah nampar, pernah mukul pasangannya? Silahkan maju. Romo menyiapkan 5 hadiah. Ada yang terpanggil? Silahkan. Apakah sudah menjadi keluarga-keluarga kudus? Silahkan. Merasa terpanggil? Jiwet, gajul bojone, gablok bojone. Siapa yang pernah? Ini dalam momen pesta keluarga kudus. Dipersilahkan. Ada enggak? Kalau tidak ada, benar puji Tuhan. Atau ada namun malu? Silahkan. Kalau ada, maju. Wow, ada 1. Puji Tuhan. Silahkan. Yang lain yang merasa pernah marah sampai akhirnya mungkin menendang, menampar, mengatai suaminya,
kata-kata kotor, istrinya kata-kata kotor, silahkan. Tidak ada. Tidak ada yang lain? Silahkan maju kalau merasa terpanggil. Saat marah, kata-kata, sikap kadang tak terkendali.